Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai alat penjernih air yang terdiri dari 1 penjernih air dari bahan alami dan 2 penjernih air dari bahan buatan. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun tidak jarang kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Ada beberapa macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Salah satunya dengan menggunakan saringan air. Penjernih air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan, tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan sampah organik maupun anorganik, serta penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali. Hal ini berdampak pada kualitas air tanah. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang memenuhi standar persyaratan kualitas air. Adapun standar persyaratan kualitas air antara lain 1. Menghilangkan gas-gas terlarut. 2. Menghilangkan rasa yang tidak enak. 3. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. 4. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa saluran air. Teknik yang digunakan dalam penjernihan air dari bahan alami antara lain yaitu teknik penyaringan. 1. Saringan kain katun. Teknik ini merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana. Saringan ini dapat membersihkan air dari organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Teknik yang kedua adalah saringan kapas. Teknik ini lebih baik dari teknik saringan katun. Hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Yang ketiga adalah aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Yang keempat, saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil di bagian bawahnya. 5. Saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat seperti pasir lambat. Namun yang membedakan adalah arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau upflow. 6. Gravity Fed Filtering System. Gravity Fed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Pertama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat. Kemudian, air hasil penyaringan disaring kembali dengan saringan pasir lambat. Yang ketujuh adalah saringan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dapat menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air. 8. Saringan keramik. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Teknik selanjutnya adalah saringan cadas. Saringan cadas mirip dengan saringan keramik. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan relatif rendah dibandingkan saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Teknik selanjutnya dari bahan alami yaitu teknik pengendapan. 1. Biji kelor. Biji buah kelor mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah. Yang kedua adalah tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran di dalam air. Dan yang ketiga adalah kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Yang keempat, kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan,
tetapi memerlukan waktu kurang lebih sekitar 24 jam. Kapur gamping dapat menaikkan pH air namun tidak dapat membunuh bakteri. Selanjutnya adalah arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga sebagai penjernih air. Bahan dan alat yang digunakan untuk penjernihan air bahan alami yang pertama adalah gergaji, 2 bor, 3 pisau, 4 palu. Dan teknik dalam pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami yaitu memotong, melubangi, dan menyambung. Tahapan pembuatan penjernihan air dari bahan alami yang pertama perencanaan yang terdiri dari ide gagasan, identifikasi kebutuhan, bahan dan alat. Dan B. Proses pembuatan. B. Penjernih air dari bahan buatan. Pengolahan penjernih air bahan buatan dilakukan secara fisik melalui tahapan penyaringan, pengendapan, dan penyerapan yang menggunakan bahan buatan manusia yang berasal dari bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan adalah tawas dan bubuk kapur. Bahan dan alat penjernih air dari bahan buatan. A. Klorin tablet. Klorin tablet digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di air. B. Pasir aktif. Pasir aktif digunakan untuk menyaring air sumur bor. C. Resin softener. Fungsi dari resin softener adalah untuk menurunkan kandungan kapur di dalam. D. Resin kation. Resin kation digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan atau PAMDK. E. Pasir zeolit. Pasir ini berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen yang ada di dalam air. F. Pasir mangan. Digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat yang ada di dalam air. Selanjutnya adalah pasir silika. Pasir ini digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil yang ada di dalam air. Karbon aktif atau arang aktif. Jenis karbon ini memiliki luas permukaan yang sangat besar, sehingga dapat menyerap kotoran di dalam air. Nah, anak-anak, setelah Ibu menyampaikan materi hari ini, bagaimana? Apakah kalian sudah cukup memahami materi penjernihan air alami dan buatan? Mudah-mudahan kalian semua memahami materi hari ini ya. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga materi hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tugasnya kalian catat semua materi yang ada dalam tayangan video ini di buku catatan kalian masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.